Salam sama saudara dan saudariku terkasih. Salam jumpa lagi di hari baru ini. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersuka cita. Saat ini saya ingin membagikan satu kisah inspiratif yang kiranya menginspirasi kita dalam menjalani hidup kita setiap hari. Saya beri judul kisah ini dalam bentuk sebuah pertanyaan, siapakah Tuhan bagiku? Sama saudara dan saudari terkasih, suatu ketika ada seorang guru sekolah dasar tengah mengajar para murid-muridnya. Kemudian sang guru mengajukan satu pertanyaan kepada para muridnya. Anak-anak sekalian, siapa Tuhan itu bagimu? Lalu satu demi satu anak-anak itu menjawab pertanyaan ibu guru itu tentang siapa Tuhan baginya. Sesuai dengan gambaran yang mereka punyai masing-masing. Seorang anak yang ayahnya adalah seorang hakim, dia berkata begini, Tuhan itu seperti hakim, Bu. Karena suatu hari dia akan mengadili, dia akan menghakimi seluruh umat manusia sesuai dengan perbuatannya. Anak yang lain yang ayahnya seorang dokter berkata demikian. Tuhan itu seperti dokter, Bu, karena dia sanggup menyembuhkan segala sakit dan penyakit. Anak yang lain yang ayahnya seorang konglomerat berkata demikian. Tuhan itu seperti konglomerat, Bu, karena dia sanggup memberikan apa saja kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Demikian satu demi satu anak-anak murid itu menjawab pertanyaan ibu guru tentang siapa Tuhan baginya. Lalu tiba giliran kepada anak yang terakhir. Namun sayangnya anak ini tidak hidup seberuntung teman-temannya yang lain. Dia hidup dalam keadaan yang amat sangat sederhana. Dia bahkan tidak berani menjawab pertanyaan ibu gurunya. Dia cuma bisa tundukkan kepala, diam. Lalu ibu guru bertanya kepadanya lagi, Nak, tolong jawab, menurut kamu siapa Tuhan itu? Anak itu pun perlahan mengangkat wajahnya dengan suara bergetar, dia berkata demikian. Tuhan itu seperti pemulung, Bu. Serempak satu kelas menjadi riuh oleh karena jawaban dari anak ini. Lalu ibu guru itu bertanya lagi, Nak, kenapa kamu samakan Tuhan dengan seorang pemulung? Sambil menitikkan air mata, anak itu berkata, pemulung memungut sesuatu yang tidak berguna, yang busuk, yang dihindari dan dibuang manusia. Pemulung bekerja membersihkannya dan menjadikannya sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Apa yang terjadi sama saudara dan saudariku terkasih? Satu kelas yang tadinya riuh mendadak hening, diam. Lalu sambil menangis anak itu berkata demikian. Demikian dengan hidup saya, Bu. Ketika ayah saya menemukan saya di pinggir jalan, ketika saat itu saya pergi dari rumah menjadi anak yang hilang, saya telah berdosa terhadap ayah dan semua keluarga. Akhirnya ayah saya menemukan saya kembali di jalanan dan dia membawa saya pulang ke rumahnya. Dia mengasuh saya, dia mendidik saya, sampai saya bisa sekolah di tempat ini bersama teman-teman yang lain. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya hari ini kalau waktu itu ayah saya tidak memungut saya dari jalanan. Ibu gurunya menangis.
dia peluk anak itu. Satu kelas yang tadinya hening, mulai terdengar isak tangis di setiap kursi. Sama saudara terkasih, sebagaimana halnya anak ini, demikian juga dengan hidup Anda dan saya. Saya tidak tahu bagaimana hidup kita hingga hari ini kalau Tuhan tidak memungut kita, kalau Tuhan tidak memulihkan kita. Kita yang adalah abu, debu, sampah karena dosa, diangkat dan ditebus, dipulihkan dan diselamatkan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang berguna, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi sesama, dan teristimewa demi kemuliaan Tuhan. Lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan Ku Ada Sampai Hari Ini kiranya menjadi doa kita setiap saat. Saya coba menyanyikan 1-2 bait dari lagu Karena Kemurahan Tuhan Ku Ada Sampai Hari Ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama saudara terkasih, kita harus mengakui bahwa kita boleh hidup hingga saat ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu luar biasa. Dia mengangkat kita, Dia memulihkan kita, Dia menyempurnakan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berguna. Selamat menikmati hari baru di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.